Pertama kali lo ke klub. Pas dulu kan teman-teman gue pada dari SMA kan. Kayaknya Dewa. Waduh. Gue tuh bener. List itu Dewa 19 asli. Menurut gue alkohol termasuk ngebantu sih. Kalau lo mau cari tahu, ngorek seorang mungkin Bisa. Halo. Balik lagi di Marbangot. Bareng gue sama Markus. Nih kali ini kita mau berdua aja nih. Soalnya lagi mungkin bintang tamu stoknya lagi pada sibuk ya kan. Jadi berdua aja. banyak cewek yang ngantri sebenarnya nih. Ketu. Gak usah ketu. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Oh iya kan? Nggak ada. Lagi pada sibuk. Sibuk. Ya, kan? Iya. Jadi ya udah berdua aja gitu. Yang penting konten nambah terus ya kan. Iya mau pengen ya. Senang doyan ngomong gimana ya? Ngomong mulu. Jadi kita mau bahas apa kon hari ini? Kita mau bahas ini namanya nih level nakal. Ini ketahuan nih level nakalnya tuh kita tuh dari kapan sebenarnya? Dari yang kampung sampai kampung banget. Kita tuh nggak pernah kaya, nggak pernah bagus lah. Ya. Jadi kita mau sebelum kita dewasa mungkin pada saatnya. Pertama kali lo ke klub itu kapan nih? Oke. Nih sebelumnya kenapa ngebahas kayak ginian? Soalnya sekarang kan lagi in banget tuh yang video. Nih gue lo nongkrongnya di mall gitu. Lo kalau masih di pinggiran aja jangan ini deh. Apaan sih lu? Sumpah. Kebelet tenar lu. Kebelet banget. Kita sih relax aja. Relax. Ya emang kita anak kampung. Iya, kampung. Iya. Kampung lo sama kampung gua kampungan mana? Kampung lah itu. Tadi apa? Pertama kali lu ke klub. Pertama kali gua nggak. Lu menginjakan kaki ke dalam sebuah pintu yang besar. Kedap. Anjing. Nggak itu sih. Gua ibaratnya dibilangnya telat. Oke. Karena apa namanya? Gue baru itu tuh pas gue udah kerja. Iya. Pas dulu kan teman-teman gue pada dari SMA kan. Kayaknya, kayaknya pada gaul gitu. Oke. Karena gue kan dulu namanya bapak polisi ya kan. Jam 10 calling, suruh pulang. Iya. Nggak bisa gue. Nggak bisa. Sedangkan itu jam 10 baru jalan. Iya. Alasan apa Nggak gua? mungkin lu jam 7 malam jalan mau ngapain Nggak lu? mungkin alasan bakar ayam tapi pakai kemeja kan nggak mungkin ya kan. Jadi awalnya tuh pas gue udah kerja tuh tahun berapa ya? Tahun 2000 baru 2018 kemarin kali gue. Tuh gue amat. Jadi tuh awalnya gara-gara lagi ngomongin mau kumpul-kumpul sama teman-teman gua sekolah dulu gitu, mau bikin reunian lah. Bikin reunian. Terus tiba-tiba jadi lagi nongkrong di satu tempat nih. Di satu tempat yang orang-orang banyak ke situ lah. Lagi nongkrong. Akhirnya balik. Ya, karena ngobrolin mau reunian itu udahan lah nih ceritanya ya kan. Nah, karena di situ kondisinya gue udah pada kerja, tercetus lah temen gue satu ngomong. Temen gue tuh waktu itu kondisinya masih kuliah. Ya. Temen gue masih kuliah waktu itu. Tercetus ngomong, berangkat lah kita nih. Berangkat lah. Kemana bos? Gue bilang, berangkat aja lah pokoknya. Ini lagi ada mobil lagi ada kan nih. Sekalian aja jalan lah yuk. Gue bilang. Jadi ada si baik-baik lah nih. Ini si baik-baik gimana nih, gue bilang gitu. Udah kita anterin balik aja dulu, terus kita speak mau kemana gitu, gitu kan. Apa nggak speak bilang aja mau balik kayak bubar tapi kita berangkat aja. Akhirnya ya udah, gue di situ pokoknya gue tuh cowoknya ada berapa ya, gue lupa waktu itu. Pokoknya ceweknya satu doang. Kalau nggak salah gue cowoknya tuh
Gue di mobil itu gue bertiga, bertujuh. Rame lah tuh. Rame, tapi ceweknya cuma satu. Oh iya. Cewek cuma satu. Kita berangkat lah kan ke tempat yang waktu itu buat jadi reunian juga sama anak-anak. Oh, reunian waktu itu juga Iya, anak. ke situ lah berangkat kan. Oke. Temen gue satu ada nih, dia Yang ngerti. pokoknya enggak. Bukan. Jadi yang ngerti-ngertian ada. Yang ngerti-ngertian ada. Terus dia yang nganjurin lah ke situ ya kan. Lu kesini aja. Yaudah, berangkat lah kan. Set prepare segala macem. Berangkat. Itu cuma kawasan doang kan gue. Karena emang cuma ngumpul doang, awalnya nongkrong doang. Oh sama temen gue ada yang dari luar kota tuh lagi balik. Yang kerja di luar kota tuh lagi balik. Oke. Sekalian aja udah berangkat deh. Udah lah, dia ngomporin juga. Kita berangkat nyampe bertujuh itu si cewek satu ini nih gue baru tahu akhirnya taunya dia ngerokok juga. Ya, nggak usah disebutin lah. Nah, ternyata dia tuh dari zamannya dia kuliah, dia udah bolak-balik masuk keluar masuk klub gitulah. Udah Kaget lah gue kan, karena udah lama gak ketemu, gue taunya sih baik-baik semua nih, ya kan, baik-baik semua. Taunya, wih, pas udah kebuka, mulai jadi tahu kan, wih, taunya minum juga ini juga, wih, asik lah nih kalau kayak gini nih, gue bilang. Si cewek nggak jaim-jaim, dia bilang, gue tuh tadi nggak enak sama dia nih, makanya gue nggak ngerokok, dia bilang gitu. Oh ya jangan, gue bilang, nanti yang ada malah ini bahaya, gue bilang gitu kan. Taruh jadi di embed kemana-mana, gue bilang gitu. Udah akhirnya jadi dia ngerokok di situ, minum di situ. Udah lah gue jagain. Nah itu yang gue cerita, gue nyundut pipi orang. Oke. Gue nyundut pipi orang. Gue lagi jalan, rokok gue di atas gini, tiba-tiba tangan gue turun. Kesundut lah tuh pipi orang. Ya kesadaran udah mulai berkurang lah. Iya dong, nggak mungkin. Gak nyundut pipi orang, bagus gue nggak digebugin di situ. Iya. Temen-temen gue cemen semua kan, kayak yang bukan doyannya berantem lah intinya. Udah tuh ada satu minum, jadi pesen bir, pusing deh, udah pusing ya kan? Oke. Aduh pusing lagi, gue pusing lagi, nggak kuat nih gue bawa mobil katanya. Mobil dia yang nggak kuat, gimana ya? Iya. Katro nih gue bilang. Iya. Baru minum bir doang udah ini. Temen gue ada kan, Baon ya kan, Baon. Temen gue kebanyakan orang timur juga. Kuat dong ya kan, kuat. Mitosnya lah. Mitosnya gitu. Temen gue, gila kali dah. Gue bilang, bisik-bisik tuh. Kali dah gue bilang. Ini orang baru bir doang, gue bilang gitu. Ini baci, gue bilang gitu. Lemah Banget, gue bilang gitu kan. Anjing. Terus udah gitu, udah bego, kerjain lah. Akhirnya ditambahin lagi birnya, kan dia bilang bir pusing kan. Ditambahin lagi birnya. Udah nih ayo. Udah minum udah nggak beres nih orang kan, udah nggak beres lagi nih anjing. Nggak beresnya baik bacot. Udah iya, udah ngoceh mulu kan. Gue pusing nih gitu. Iya. Terus udah gitu akhirnya gue lagi jalan ke dalam, ya itulah kondisi gue yang kejadian gue nyundut pipi orang anjing. Gue masuk, sorry bang gue bilang. Akhirnya ya udahlah, santai gue tahu dia bara bos, terus pipi kan kulitnya tipis ya. Iya. Kesundut jadi udah dari situ Nagih. balik. Ya gue pokoknya di situ ngejagain temen gue yang si cewek ini doang. Berarti Karena udah mulai dipepet-pepet bos. Oh, berarti tim sadar. Oke. Kalau gue tim sadar. Okay. Karena gue nyetir. Ya. Gue nyetirin mobil si cewek itu. Jadi kalau kalian ini, kita itu kalau misalnya kemana gitu atau minum-minum, pasti ada yang tim sadar. Pasti harus ada diomongin di situ. Iya. Oh, gue sadar. Iya, gue tim sadar. Lu mabok gak? Iya, gue mabok. Yang baca bil. Yang baca bil tuh akhir-akhir. Iya, tapi ngeluarin duit enggak. yang si tim nggak sadar nggak apa-apa, yang penting keluarin si uang Tapi tiba-tiba begitu sadar kok isi dompet habis. Udah lah, kira dari situ balik lah. Gue tuh dulu salah satunya juga karena si satu nggak bisa keluar, sama dua dulu gue nggak suka main kayak gitu-gitu sebenarnya gue nggak suka, karena
musik terlalu keras gitu-gitu kan. Iya. Gue mau ngobrol susah Iya. gitu aja. Kayak gue kurang suka main kayak gitu-gitu. Berarti lu cocoknya ke live music kali ya? Live musik gue lebih suka lah intinya. Lebih enak tuh, lu nyanyi itu paling gila, enak sih. Vibe tuh kayak enak banget. Enak Bos. banget. Asli kalau Dewa, waduh, gue tuh bener list itu Dewa 19 asli. nggak mati. Kalau cuy. bisa dateng lah ke sini. Iya, nyanyi ngobrol asli. Gue tuh waktu itu ini bukan yang ngejilat atau apa ya. Asli gue waktu itu iseng lagi malam-malam lagi tiduran ya kan. Lagi siap-siap mau tidur nih, Kak, lampu kamar udah mati. Tiba-tiba di YouTube gue nongol, di YouTube handphone gue tuh nongol live konsernya Dewa, bukan live sih. Dia kayak konsernya Dewa, tapi diliput lah intinya. Gue bilang, gila ya konsernya Dewa, vibe-nya gokil banget. Gokil sih kalau Dewa. Gue aja yang gak ada di situ kayak ngerasain, wah gokil sih ini konsernya parah. Gue bilang, dan menurut gue salah satu band yang di Indonesia yang Legend lah. itu udah masuk legend, bos. Iya. Selain slang ya, kalau band penyanyi kan udah jelas Iwan Fals, legend. Nah, ini selain slang, band yang legend tuh menurut gue ya itu di Indonesia, Dewa 19. Kalau udah ngadirin, wah gila. Itu apalagi pasti kalau konsernya ngantri dia aja. tapi vokalisnya lengkap kayak full formasi gitu. Wah itu gokil sih parah. Pasti asli. Lu vibe-nya tuh kayaknya gimana gitu, bos. Beda asli sih. beda. Kalau lu ada di gue tuh sampai ngebayangin gue ada di situasi itu ya kan. Pasti nyanyi sih. Nggak, iya. Mabuk pasti nggak akan ada yang nggak rewel lo sih. Pasti nyanyi cuy. Nyanyi asli. Ya nggak usah ada dewanya deh. Lagunya aja dimainin itu nggak mungkin nggak nyanyi. Parah sih. Emang mungkin. kayak punya ada magisnya Parah banget sih. Lagu Dewa tuh gokil sih. Keren lah buat Ahmad Dhani itu bikin kayak gitu keren menurut gue. Benar. Bisa semua lagunya kebanyakan easy listening, Bos. Iya. Asli. Enak banget mau versinya Once, mau pas vokalisnya Once, mau Ari pas Lasso. vokalisnya Ari Lasso. Keren sih asli menurut gue. Iya. Keren Dewa 19 asli. Nah, kalau lu deh sekarang, gue tadi udah cerita soal pengalaman gue klub ya kan. Lu dah sekarang. Gue juga sama sih. Rokok. Dibilang telat sih, gue telat ya. Nggak seteman-teman gue dulu SMA yang udah pulang pagi gitu. Ada lah dulu. Tapi gue juga pas reunianin. Gue mabok udah sebelumnya. Tapi baru pertama kali menginjakan kaki itu adalah pas reunian. Enjoyable. Itu pun karena gue minta. Ayo dong, gue pengen coba. Segala macam. Akhirnya jadian lah di situ. Nah, gue sih tipikal orang yang gue nggak tahu kan. Ini udah direncanain, bedanya lu gak direncanain. Lu niatin nongkrong, jadi ke situ itu direncanain. Ke meja lah. Iya. Ke meja putih. Ada lah fotonya mungkin. Kalau saltum anjing. Saltum nih. Ada lah di situ pakai kemeja juga. Ya mungkin rapi-rapi juga ada. Tapi maksudnya di anak-anak kita tuh gue sendiri yang si kemeja gulung. Yang gue nggak ikut lagi tuh bangke. Iya. Itu dia. Itu gue pertama kali. Dan gue ketagihan coy. Di situ gue ketagihan. Gue pertama kali itu udah skip lah. Di situ gue skip. Emang gue nikmatin banget karena pertama kali kan gue skip segala macam. Wah enak nih, vibe kayak gini. Gue dulu belum pernah ngerasain live musik, belum pernah. Gue ngerasa nggak enak lah live musik itu. Apaan sih, nggak enak nih. Enaknya lagu-lagu kayak gini nih, yang joget-joget gitu loh. Vibe tuh. Tapi begitu gue udah mabok, pusing cuy. Karena speakernya kenceng banget, ya, kenceng banget. Ya norak kampung ya iyalah, emang kita dari kampung. Nah, gue dari situ gue ketagihan cuy. Ya awal-awal kan langsung, wih anjing nih, apaan nih tempat nih, kok enak banget. Reunian ya di tempat lu juga, sama waktu itu. Enak, gak lama, sono lagi cuy. Gak lama, gue kompor-kompor sama teman gue di kantor. Ayo dong, Grias nih buka jalan sendiri ya. Udah ada pengalaman. Iya udah ada pengalaman nih. Masuk aja santai. Udah tahu lah cara-caranya gitu. Ya mancis lah, yang si center lah. Cara maksudnya gitu, gitu. Oh maksudnya ini nih. Nah, yang kedua kalinya tuh gue hancur parah cuy. Emang gue kalau kayak gitu-gitu gue bukan tim sadar sih. Pasti gue skip.
Gampang sebenarnya nyinyirin Markus tuh emang anjing orang. Kegep banget anjing. Tingkah lakunya udah aneh pasti. Udah mulai lo mukul-mukul biasanya lu mukul-mukul gitu. Pengen nampol lah pokoknya emang anjing lu. Norak gue. Skip buat gue. Sampai situ kejadian yang buat gue malu nggak usah disebutin lah di bar itu. Wah, jadi omongan lah di grup segala macam kan. Lu nggak boleh kayak gitu, kos lu harus kayak gini. Nah, dari situ itu gue udah rasa, oh berarti gue kalau kelas gue harus beda nih. Iyalah. Kontrol. Nah, Berikutnya gue ke situ, tapi gue kontrolin. Oh, minumnya minum dewasa. Wah udah kena nih gue. Temen gue aja kayak baru pertama kali kan. Set, apaan nih? Enak banget manis-manis. Biasanya tuh yang manis tuh jebakan cuy. Bahaya. Itu jebakan. Yang manis tuh jebakan. Mau brengsek kalau yang minumnya terus, tapi tiba-tiba udah gitu aja. Minum lah, manis nih enak nih daripada bir. Oh, bir terus nih, bir lama kan kembung kalau bir. Gue kasih yang manis tak. Tiba-tiba lagi asik-asik. Nah itu ciri-ciri orang mabuk tuh biasanya tuh ada yang bacot, ada yang tiba-tiba gitu kan. Udah gini nyender gonder. Nah teman gue tuh kayak gitu, tiba-tiba gue lagi asik-asik dia udah duluan gini. Wah nggak beres. Itu sadarin diri gue bilang gitu. Mau balik gue bilang jangan sampai ini kita nih nggak balik nih gara-gara satu orang, gue bilang ribet nih. Dari situ gue akhirnya udah mulai kenal live musik. Ah itu baru gue kenal. Sampai terakhir gue lagi makan di salah satu tempat di Bekasi, itu di depan gue lagi nyanyi lagu Dewa cuy. Yang semua kata rindu semua kangen itu gue kepikiran gue suka anjing. Kangen cuy. Kangen beneran gue asli. Anjing gue bilang lagu Dewa tuh parah sih. Iya lu bayangin lu lagi asik banget, suasananya enak lah. Kalau di live musik itu kan minum juga asik. Terus nyanyiin lagu kayak gitu lu gimana nggak lu pasti pada nyanyi paling kencang kali. Enak banget suara cuy, apal gitu. Anjing gue bilang kangen gue. Ya corona kayak gini kan nggak bisa juga. Susah. Biasanya jam 12 juga udah tutup. Biasanya kita tuh mulai jam 12 ke atas baru mulai segala sesuatu dah, mau yang aneh, mau yang apa. Nah gitu bos gue. Tapi lu gue mau nanyain, pertama kali mabuk kapan? Pertama kali mabuk gue gara-gara gue lagi event. Gue tuh dulu SMA aja gue nggak doyan sebenarnya. Serius lu minuman ya balik lagi karena balik lagi gue tuh bapak gue polisi kan. Ya pasti tahu-tahuan aja lah kalau gue balik kondisi kayak begitu gitu. Nah ada gue ketemu sama gesper lagi malam-malam yang ada kan. Gue tuh mulai tuh gue udah mulai event, gue udah mulai kerja. Terus akhirnya nih cobain lah gini, cobain. Enak juga gue bilang nih anjing. Enak minum. Terus dari situ lanjut lagi, temen gue suka nyetok di rumah minuman. Iya. Ya itu temen gue yang baon itu. Dia suka nyetok di rumah. Gue bilang, lu brengsek juga diem ya, gue bilang gitu kan. Udah ayo sikat. Minum dulu jadi sering di rumah dia gitu. Minum. Jadi lagi dia tuh tadi pas kuliahnya di Jogja, jadi pas dia lagi libur kesini pasti nyuruh gue ke rumahnya. Tuh terus ya dari situ gue jadi lumayan sering juga jadinya gitu. Minum doang gue nggak nyobain yang aneh-aneh lah. Kayak menurut gue minum aja udah asik sih anjir. Iya nggak usah yang aneh-aneh menurut gue dari situ tuh kayak jadi gini ya rasanya, gini tuh rasanya. Jadi ya udah enak aja gitu, santai. Tadinya gue tuh cuma sebatas bir doang. Terus pas gue nyobain yang lain-lain kayaknya kok enak nih anjing, gue bilang ternyata enak bro. Kan kebanyakan kan kita kalau ngeliat yang di film kan minum gitu-gitu kan. Segitunya ya gue bilang, segitunya. Pas nyobain ternyata enak loh, ternyata gitu. Lagi kalau udah dicampur. Jadi kalau misalnya yang coklat. Nah enggak ini gue mau nanya, lu tim campur atau enggak? Tim campur gue. Oke, tapi gue bisa juga langsung gitu. Gue kalau yang kan katanya kalau yang coklat dicampurnya sama yang berwarna kan. Kan. Kalau yang bening
campurnya emang bening juga Bening. gitu. Gue sih dicampur sih enak asli. Tapi gue sebenarnya gue lebih seneng dicampur. Tapi kalau dicampur gue cuma mabok cuy. Itu gue. Karena manis. Iya itu aja sih gue sebenarnya. Gue kalau flat aja nih satu bir gitu, kuat. Iya. Gitu. Tapi kalau sampai kalau udah dicampur dah, nah udah gue itu dah dalam mah gue. Oh sampai ini yang serunya lagi tuh emang paling enak tuh kalau sama tongkrongan sih bos. Asli. Paling cuy. Yang waktu itu lu gua ajakin nggak bisa. Yang mana? Yang di itu, yang acaranya brand bir waktu itu. Oh itu. Iya. Yang lu event juga. Gua nggak event tapi di situ. Gua diajak sama Juan. Udah lu ikut aja sih, dateng aja. Oh ya udah, dateng akhirnya. Terus kawan dateng juga di situ. Terus kayak anjing kalau rame-rame kayak gini pecah juga sih. Ditambah waktu itu kondisinya si gestarnya tuh lagi si Phil Koplo. Anjir pecah banget bos, asli. Nggak bohong gua. Kan Phil Koplo gitu ya, lagunya di remix jadi ya? koplo gitu kan. Tapi asik, asli nggak bohong. Pecah banget di situ bener-bener. Tapi ya gua tetap tim sadar. Karena temen-temen udah posisinya kan udah enak di pojokan, ya kan. Sofa, pojokan, udah pada gonder. Gue tetap tim sadar karena gue pulang masih harus fighting lagi di jalan ya kan. Naik motor. Kalau udah naik motor lu harus sadar cuy. Iya. Harus fighting lagi balik nih gue bilang ini. Gue harus sadar nih gue bilang. Udah. Itu gue ada kali berapa kali gue bopong kawan tuh ke kamar mandi. Udah nggak bener. Sampai akhirnya bener-bener karena udah full banget kali mungkin ya. Kawan tuh ada yang sampai ini bir baru gini udah nembak balik. Iya. Gitu. Wah ini udah gak bener nih. Bopong langsung ke kamar mandi. Hancur. Udah gue berantakan tapi seru banget, pecah asli. Kalau pas lagi musiknya enak cuy, asli. enak. Tapi kalau yang terlalu jedak-jeduk gue gak bisa gue asli, pusing pala gue. Sebenarnya ya nggak enak ya. Dia tergantung lu lah, lu suka yang Iya. atau lu yang nyanyi aja. Iya, kalau gue lebih suka yang nyanyi cuy. Musik cuy. Begitu kena sekali gue diajak sama teman gue. Gue nggak suka nih, lu kesini aja deh. Ini lagunya playback tapi asik gitu. Musiknya musik yang berbau dugem juga. Asik. Ada bassnya tuh kenceng gitu segala macam. Tapi gue pertama kali nyobain itu, wah enak banget nih. Nyanyi cuy. Jadi mabuk lu tuh nggak rusuh, nyanyi. Mabuk dewasa. Iya, mabuk dewasa. Jadi lu enak banget nyanyi, gitu. Asik gitu maksud gue. Tapi gue tuh tipikal orang yang nggak bisa naker. Enaknya gue di mana cuy? Nah itu salahnya. Itu gue belum tahu gue. Nah gue tuh diajarin sama abang-abang senior nih, bilangnya ini minuman udah mahal. Kalau lu ngerasa udah enak, udah gitu. Kalau gue diajarinnya. Kalau lu ngerasa udah enak, udah percuma nih minuman mahal-mahal, terus ujung-ujungnya lu buang lagi. Jadi kalau lu emang udah enak, udah gitu. Kalau gue gitu diajarinnya, makanya gue selalu ngerem. Oh menurut gue udah nih pas cukup, udah manteng ya kan, biar nggak usah rusuh, udah cukup tahan di situ. Gue selalu gitu, makanya jadi selalu tim sadar aja. Nah nih kalau di mabok itu biasanya orang tuh kelihatan nih sifat aslinya, entah yang bacot, tayang doyan ke cewek-cewek, ada juga tuh. Nah lu tipikal mabok kayak gimana? Gue jadi ngelucu anjing. Gue jadi pokoknya pasti bakalan ada satu objek penderita. Yang buat dicengin. Yang buat gue cengin selalu. Gue pun kalau di bengkel gitu. Ada satu orang. Tiap hari lah. Ada satu supplier emang tuh abangku tercinta tuh asli. Bukan abang gue ini, bukan gitu teh. Ada tuh di bengkel abang lah di bengkel. Terus supplier hampir tiap hari tuh. Ya itu pasti kalau pas lagi kayak gitu minum, ya udah pasti ada salah satu objek penderita yang buat gue cengin. Gue kayak gitu lah nih. Banyak ngoceh tapi ngelucu. Iya. Gue cengin orang. Pasti gue. Lalu gimana? Sama gue juga. Ya gue lebih kerusus ya. Emang brengsek.
Gue nggak bisa gue mabuk santai. Kalau berangkat sama temen gue mabuk, gue diam gini gitu. Gue nggak bisa nih. Kalau bener mabuk kayak rusuh gue. Lu ini bego, berarti mesti dikasih yang dangdut. Iya, bener-bener dikasih dangdut aja. Jadi gue tuh nggak bisa diem gitu. Jadi kalau misalnya gue mabuk diem, udah mati gue. Pasti gue bakal rusuh kayak, lo gitu. Norak. Kampung banget. Nah, gue kalau dikasih mabukin nyanyi, itu enak. Itu cuy, gue tuh kalau mau nyanyi tuh siapa kan? Dibacain anjing. Tapi pasti ada lah gitu ya. Pasti ada kalau di tempat-tempat kayak gitu kali ya. Pasti lah. Ada loh. Kali nggak ada. Ya itu yang gue bilang sama temen-temen kecil gue. Itu temen kan gue cewek sendiri kan, si temen gue cewek sendiri ya kan. Lu gebres? Enggak, gue ngejagain anjing. Kenapa sih image gue dibikin gue tukang gebres anjing. Itu gue ngejagain karena dia udah mulai digesek, kayak dia kayak ada aja tikus-tikus nih ya, mungkin udah mulai goyang kan. Wah, temen gue udah mulai ini nih. Udah pokoknya kalau dia udah mulai hampir dibuletin gini temen gue yang tapi sama orang lain. Sama orang lain. Sikut pasti. Udah gue langsung gue tarik. Udah sini. Lu enggak usah sana gila ya, ngapain lu? Nah, berarti itu cewek kalau model kayak gitu dia tipikal yang itu juga nih. Apa? Beringas kalau kobam. Ya gue nggak tahu. Dalam artian beringasnya tuh nggak bisa diem. Dia waktu itu kondisinya nggak parah, cuy, masih aman. Iya. Cuma udah mulai, ya namanya lagi joget ya. Terus udah mulai, udah nggak bener nih gue bilang. Oh udah ada tikus-tikus yang mepet nih gue bilang, gue tarik, gue yang jagain. Karena gue nggak pengen, kenapa gue ngejagain bukannya gue niatan mau ngegebres. Oke. Gue biar temen aja. Iya, biar besokannya dia pergi lagi kita rame-rame aman. Jadi nyaman juga dia. Iya, gitu. Nggak buat ngegebres. Gitulah pokoknya kalau soal mabura mah gue harus si sadar anjing. Kalau enggak bahaya. Si sadar ya. Tapi kalau gue kenapa ya? Nah, itu dia nih, ada beberapa orang yang mandang gini. Ketika lu udah masuk ke sebuah bar, image lu udah jelek. Itu gimana menurut lo nih? Enggak semuanya sih kalau menurut gue. Ya balik lagi. Kalau mabuk dewasa, lu enggak bakalan karena lu menurut gue ya kayak yang kayak gitu. Kalau lu buka meja ya menurut gue itu udah yang enggak mau yang aneh-aneh maksudnya. Kalau udah open table gitu ya? Ya ada memang yang bakalan dicap jelek juga memang ada. Dan memang yang berkelakuan jelek pun ada gitu di dalam situ. Cuma nggak semua sih menurut gua. Ada aja yang emang cuma buat fun aja di situ. Ya. Temen gua banyak kok yang kayak gitu nggak buat hook up gitu. Kayak ya udah orang gua mau buat happy sama teman-teman gue ngapain? Iya. Kan banyak tuh yang tiba-tiba nempel buat minta minuman doang kan. Iya. Menurut gua nol sih anjir. Terus bawa cewek. Iya. Nyari cewek. Ya kalau nyari cewek ya itu mungkin banyak juga yang kayak gitu ya. Banyak sih mungkin. Iya. Namanya lagi enak ya kan. Sama-sama senang mungkin gitu. Diam-diam sama-sama enak. Tapi kalau gue tipikal orang yang nggak mandang jelek sih. Ada yang juga minum orange juice. Iya. Cuma ngincar live music doang. Iya, sebenarnya sih itu gitu. maksud gue membuka pikirannya ke arah situ. Iya. Jadi dia mau nyari vibe-nya doang. Iya, ada band yang disukain datang ke situ. Iya, bisa juga. Emang malam sih, tapi dalam artian emang incaran dia adalah cuma buat nonton si band itu kan. Kayak gitu loh maksud gua, bukan menjelekan, bukan. Tapi maksud gua ada beberapa orang yang emang niatannya jelek ke situ misalnya. Ya itu contohnya yang mau hook up. Iya. Ada juga yang emang benar-benar oh ya gua mau ngerasain hype-nya ini nih tempat ini nih. Ya. Kayak begitu. Gue tuh makanya senang gitu ke tempat-tempat kayak gitu kalau emang lagi momen aja ya. Kalau sekarang tuh semakin dewasa maksudnya nggak ya kayak dulu yuk gas mabuk Tahu prioritas anjir. nah kalau sekarang wah bos iya nggak bisa ayo tuh nggak bisa. Tahu prioritas. Udah ada prioritas cuy. Iya. Benar menurut gua. Mesti prioritasin salah satu. Kalau mau kayak gitu terus ya
mau hidup sendiri mungkin lu manusia independen anjir. Iya. Baru lu mungkin kayak gitu bakalan kayak gitu tiap minggu gitu. Mungkin ya. Iya. Ya gimana ya? Ya semua ada positif ada negatifnya sih menurut gua. Di konseran pun ya ada positif ada negatifnya. Sama aja Ya lu kalau Iya. konser lu ada pasti ada juga lah kayak gitu. Nih konser udah formal banget nih, tapi pasti ada yang kayak gitu juga. Iya. Tapi lu kalau misalnya ini kalau dikasih 2 pilihan lu lebih mendingan ke klub apa ke konser? Kalau gua ya mendingan ke konser kalau gua. Tapi nggak ada tendangannya nih, gue pikirnya gitu doang. Tapi lu suasananya men. Suasananya kalau gua kan gua lebih suka yang kayak gitu ke konseran gitu. Kalem lah. Kalem, tipis-tipis aja. Ya bukan berarti ke konseran gak bisa minum kan? Tetap bisa dong. Iya sih. Iya. Sebelumnya bisa. Kali ya. Sebelumnya mungkin ya. Entah pas di dalam lu gimana caranya lu ngebawa itu bisa juga. Iya. Tapi kalau gue harus ada dorongan biar lebih asik kalau menurut gue. Kalau gue tetap suasananya yang gue cari. Iya, konseran gue lebih suka anjir, asli. Gue dulu ngeliat hype yang wah joget-joget itu seneng gue. Sampai akhirnya gue kayak ngeliat anjing. Gue duduk nyanyi aja semua nyanyi itu udah cuy. Iya. Udah enak banget itu. Bener. Sampai akhirnya gue anjing enak ya. Mabok santai itu nggak diri itu enak cuy. Apalagi pas vokalisnya kayak misalnya lagi bawainnya lagu Oasis lah misalnya. Selalu pas Sally can wait. Yang lain pada nyanyi anjing itu pak gila sih. Itu teriak seadanya gue kalau kayak gitu. Karena seru banget bay asli. Seru banget bay asli. Jadi kayak ada yang ngiringin kita nyanyi gitu kan. Iya. Nggak perlu capek main gitar tapi udah ada drum segala macam gitar. Nah kita tinggal nyanyi doang nih ibaratnya nih. Iya gitu. Dan suara lu biasanya bagus kalau lu mabuk ya kan. Iya cuy. Kayak semua nada nyampe aja gitu. Nyampe cuy. Sampai ke tinggi-tinggi pun nyampe. Iya. Tau-tau pulang sakit ya tenggorokan biasanya. Asli kalau konseran, gue lebih milih ke konseran sih kalau gue. Iya. Dan gue pun kalau misalnya dapat event yang konseran, gue semangat. Iya pasti ya. Iya. Ya gue kan kerjanya IO ya. IO. Maksudnya kalau gue dapet eventnya konseran dan gue kebanyakan dapet eventnya yang resmi gitu. Iya. Pas dapet yang konseran semangat gue asli. Iya. Karena pas kerjaan gue udah kelar, nikmatin konsernya bisa gitu. Ya itulah beruntungnya anak IO sebenarnya. Iya ya. Lu kalau misalnya event di bar lu udah dapat minuman gratis juga. Nah, itulah beruntungnya anak IO lah gitu. Kayak kalau misalnya dapat eventnya konseran, lu bisa masuk ke konser itu gratis dan lu dapat duit ujung-ujungnya. Ya itu kan menangnya gitu. Yang penting kerjaan lu beres. Iya. Gua enggak yang jadi belaga gila malah nonton konsernya doang. Enggak. Iya. Tetap kerja dulu, kerjaan kelar baru nikmatin kayak di belakang doang gitu. Anjir seru ya gue bilang anjir. Tapi gue pernah juga kayak nonton konser bener-bener gue bayar gitu buat nonton konser. Seru banget asli. Bahkan gue saking ininya, gue dulu event bener-bener waktu itu Malik lagi laku banget. Ya mungkin sekarang ya tetap ya gue nggak tahu ya Malik selaku apa. Cuma waktu itu bener-bener gue awal bulan event Malik artisnya, pertengahan Malik, akhir bulan Malik. Buset, gue bilang 1 bulan ini gue full dengerin Malik. Iya, tapi emang gimana ya? Seru anjir, asli deh. Kalau Malik juga kalau lagi konser gila sih. Gila ya. Parah, seru banget asli. Penontonnya juga gila. Dia ngebangun ininya tuh asik gitu. Ngebangun suasananya tuh enak juga Malik. Gue pernah sih ikut bukan satu konser sih ya. Ada ulang tahun TV deh, salah satu TV. Gue sebutin aja lah Net TV dulu. Gue pas itu emang gue lagi senang sama karir Ray Jepsen. Oh, karir Ray Jepsen ya. Gue lagi senang. Tiba-tiba si Net itu ngundang dia di launching TV-nya dia Net. Bukan ulang tahunnya ya? Bukan, itu launching. Oh, launching ya. Launching. Kalau yang ulang tahun pertama itu bukan. Setahu gue bukan. Launching. Itu gue ngerasain juga. Seru kan. Apalagi lu deket sama stage-nya yang mandiri sih. Dapetnya kan yang apa sih gue nggak. Tapi gue kalau konser mendingan gue. Jadi kalau yang berdiri itu gue kalau gue nggak
kalau gua nggak salah ya, kalau emang semua konser sama ya itu tuh namanya festival tiketnya. Iya cuy, festival cuy. Yang festival, Iya, itu lebih seru daripada lu yang harus duduk di tribun. Karena kalau yang di festival lu bisa maju ke depan. Iya, kan? iya. Kalau di tribun ya di bangku lu doang. Iya, iya. Nggak bisa. Gue lebih seru yang di festival gitu. Dan kayaknya ya, setahu gua tiket yang festival itu lebih mahal daripada yang di tribun. Kecuali yang VIP mahal, Iya, emang pasti sudah jelas. Tapi kalau yang festival tuh emang lebih mahal kayaknya tiketnya. Emang lu capek diri tapi lu dekat. Asli. Itu enak banget. Mulus cuy. Mulus. Maksudnya lu bisa ngeliat tuh kayak, iya anjing kulitnya atau apanya. Cik, orang luar negeri mulus banget. Iya. Emang gue senengnya sama dia waktu itu, tapi ya konser enak juga sih menurut gue. Enak. Karena saat itu gue belum mengenal Iya. air. Belum mengenal gue. Konser tuh asik deh. Gua waktu itu bukan baru lulus SMA. Udah berapa tahun lulus SMA gua pensinya ngundang Naif, Bos. Wah, gila gua bilangnya anjir seru banget. Naif gua dateng kan. Naif, Bos, soalnya ya kan. Jelas tuh, enak tuh. Jelas itu enak juga. Itu dia ngebangun suasananya juga gokil. Itu juga si fans-fansnya juga rata-rata juga anak kuliahan juga. Iya, cuy. Dan gua nggak nyangka juga ya. Maksud gua kan Naif band lama ya, band udah lama gitu maksudnya. Tapi di anak-anak seusia di bawah gua tahu Naif gitu, gua bilang, "Wih anjing pada keren-keren juga nih," gua bilang. Iya. Kayak, "Wih, ngundangnya Naif, Bos." Maksudnya banyak band-band yang lagi hype di zaman itu gitu. Tapi mereka ngundangnya Naif, gila. Sumpah gua di situ lagi gila-gilanya motret, lagi gila-gilanya fotografi. Gua pakai kamera, gua bener-bener di depan, jadi gue di barisan paling depan kan ada bariket, habis itu ada space untuk baru ke stage gitu kan. Gue bener-bener pas di bariket, gue foto si David, anjing asli gue pas dapet fotonya, wah keren sih anjing. Gue nggak tahu ya di PC gue masih ada atau enggak, cuma itu bener-bener gue simpen. Dan waktu itu belum zamannya Instagram, belum zamannya Instagram dan belum booming banget YouTube. Jadi gue cari di YouTube pun nggak ada konser Naif di SMA gue waktu itu. Ya entah karena mungkin SMA gue di Depok kali apa gue nggak ngerti kan. Ya, tapi gue cari di YouTube pun nggak ada. Di sekolah gue, di sekolah kita dulu. Nah itu anjing gue, wah gila sih. Gue tuh sampai gue udah dapet fotonya David, gue sampai satu semua personilnya tuh gue foto-fotoin satu-satu, gue close up. Udah puas sama gue dapet fotonya, gue ke tengah lapangan, duduk gue di situ, nonton. Asli bener-bener, gue duduk lesehan, udah gue nonton. Anjing seru banget sih, gokil. Naif tuh gokil juga kalau konser sih, parah, seru banget asli. Naif the best. Lagu-lagunya enak-enak banget. Enak. Naif juga termasuk. Jadi gini, kalau gue baca dari sekarang ya, semakin udah lagu-lagu 90-an, 80-an, itu semakin keren cuy. Iya. Enggak, anak-anak zaman sekarang juga taunya Oasis, The Beatles, ya kan? Lagu-lagu zaman dulu. Terus kayaknya rock juga Ramones, itu juga pada tahu pasti. Iya, pada tahu. Iya. Dan ya nggak cewek-cewek nyangka aja gitu, anak-anak sekarang pun jadi pada dengarnya gitu. Iya, datang di Dewa juga bukan orang-orang tua, pasti banyak anak muda, Bos. Anak muda cuy. Iya. Iya. Yang gak usah jauh-jauh, almarhum Didi Kempot. Iya. Yang datang buset muda-muda banget. Muda-muda yang di itunya yang Gofar itu kan? Nah, itu muda-muda banget. Gue bilang salut banget gue sama anak-anak sekarang, kayak nggak nyampingin yang kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya kayak gitu kan jatuhnya lawas ya. Lawas dan almarhum Didi Kempot tuh kan lagunya nggak gue mikirnya dulu nggak semua orang suka gitu, karena mungkin orang ya entah, gue bukannya jadi menghakimi ya, tapi pas gue dengerin lagunya tuh enak-enak sebenarnya. Cuma gue nggak tahu nih di pasaran si lagu ini tuh masuk nggak sih gitu. Dan nyatanya fans clubnya gila-gila benar asli. Almarhum Didi Kempot gokil sih emang, bener-bener. Dan almarhum tuh juga dia bener-bener baik, asli baik, nggak bohong. Gue pernah ada event artisnya dia, undang dia. Nggak ribet lah ya pasti. Nggak ribet sumpah, nggak ribet banget itu orang. Dikasih makanan apa mau, nggak yang ribet request apa gitu.
dia mau, dan dia terakhir tuh dia nggak ada WhatsApp, jadi lu masih SMS dan kontaknya tuh langsung ke dia. Langsung. Iya, asli. Kan biasanya ada manajernya apa gimana kan, ini kontaknya langsung ke dia, bos, asli. Itu dia benar-benar baik dah, asli. Itu salah satu musisi yang benar-benar ramah tuh Didi Kempot sih, asli. Almarhum. Ya tapi emang gue lihat juga di YouTube-nya Mas Ariel Lasso, dia juga waktu itu ngepost di YouTube-nya, dia juga makan nasi kotak nih, nggak ribet. Legend aja, emang legend banget. Nah, itulah makanya semakin legend ya itu nggak ribet bos, asli. Nggak ribet, makan nasi kotak. Ada yang mesti ini, tapi ya nggak salah juga sih, nggak disalahin. Tapi maksud gue, ya legend udah harusnya lu kayak gini nih. Lu minta apa pasti gue nasi kotak cuy. Sikat bener, asli. Sama ada satu lagi band. Ini kita jadinya ke band ya. Dia nggak kemasuk juga musik-musik nih. Sama ada satu band Indonesia yang udah tua juga menurut gue. Itu Gigi. Ini balik lagi di event. Berawal dari Facebook baru. Lu kalau ngeliat dia konser, bos. Serius cuy. Arman asli. Kang Arman tuh gokil. Cuy. Wah, dia ngebawa suasananya enak. Asli enak banget. Waktu itu ada salah satu perusahaan BUMN, dia ulang tahun ngundangnya Gigi. Pecah, seru banget asli. Biarpun yang nontonnya yang ngumpul di depan stage-nya cuma dikit ya, maksud gua, tapi yang di sekitaran mungkin karena cuacanya lagi panas banget. Ya orang-orang mungkin takut kepanasan atau gimana, gua nggak ngerti ya. Cuma yang di pinggir-pinggir tuh tetap nonton gitu. Anjir, gua bilang gokil juga Gigi nih, gua bilang. Gigi keren, asli. Gigi tuh keren juga sih, bener. Itulah, tapi menurut gue sih kalau untuk lu cari hiburan, emang itu tempat hiburan sih menurut gue. Hiburan malam. Tempatnya aja jelas hiburan malam. Untuk lu malam-malam untuk hari. Untuk cari hiburan. Iya benar. Itulah kenapa mungkin di tempat-tempat itu tuh ada ketika di tempat-tempat tertentu doang, maksud gue. Anjing udah mulai habis minum apa sih gue, anjing. Udah tempat-tempat tertentu maksud gue. Jadi lu mabuknya tuh pada tempatnya cuy, menurut gue. Kenapa lu dibangun tempat seperti itu? Biar lu tuh mabuk pada tempatnya, jangan sampai lu jadi kriminal. Banyak kan juga kan yang di orang-orang itu kan mabuk di jalanan, tiba-tiba ngejabret lah segala macam di tengah jalan, di pinggir jalan mabuk. Salahnya kan itu makanya jadi dicap jelek orang mabuk. Padahal kalau mabuknya bener ya nggak, yang fine aja lu di tempatnya, lu balik ke rumah juga udah asik gitu. Sama dulu kan ada acara yang di O Channel tuh, paranoia, dia jargonnya don't drive drunk. Nah itu yang penting. Ini kalau emang mau mabuk ya usahain lo sama temen lo, jadi temen lo yang sadar itu cuy. Itu lo harus punya teman. Kalau lo sendiri lo udah harus tahu takaran. Kalau gua sendiri ya harus tahu takaran, anjir. Kalau enggak zong lu. Tapi lu tipe orang yang sendiri kan? Nggak bisa gua kalau sendiri. Ya gua juga nggak bisa. Harus rame-rame. Gua nggak pernah sih sendiri. Iya, nggak mau gua sendiri. Kalau sendiri gua mendingan di rumah. Iya. Gua bawa ke rumah, udah gua di rumah aja sendiri. Iya. Benar. Mendingan kayak gitu gua. Nggak bisa gua. Ada beberapa orang yang sendiri jalan gitu, ngasih depresi sendiri. banget kayaknya. Emang kayak butuh hiburan banget kali ya. Butuh hiburan dari teman sendiri aja. Ada juga kayak mungkin gitu. susah bergaul. Iya. Jadi kemana sendiri. Mungkin teman juga nggak ada yang masuk kayak gitu, mungkin juga gitu. Itu harus dibenahi tuh obrolan tuh. Iya. Benar. Biar ada temen lu kalau mau minum. Iya, tapi emang kalau gua sama Nino tuh tipikal orang yang harus ada teman ya kita. Iya, gua harus ada temen. Nggak bisa gua sendiri. Gua nggak tahu arah anjing kalau sendiri. Di kehidupan gua juga gua nggak bisa sendiri. Iya. Sejomblo-jomblonya gua harus punya temen banyak. Intinya gitu. Iya. Itu tuh buat ini sih pelampiasan menurut gua. Iya. Teman itu. Ya sama ya kayak nongkrong kan. Nongkrong jadi buat pelampiasan lu lagi bete sama kerjaan. Makanya gue sebete-betenya kerjaan, gue sebenarnya nggak butuh yang ke klub apa. Kalau lagi bete banget sama kerjaan, gue cuma butuh nongkrong sih, nonton teman gue, udah gitu aja. Iya. Karena bisa tukar pikiran lah, entah gue curhat, gue lagi bete banget sama kerjaan, wah anjing nih. Tapi ntar jadi dapat solusi, oh iya benar juga gitu.
Ya itulah gunanya. Tapi lu Yang pernah penting berteman sama siapa aja dah. pernah ribut gak sih lu? Pernah ribut gak gara-gara lu mabuk atau Oh, gua nggak sekitar pernah. lu mabuk? Gua nggak pernah. Hmm. Gua nggak. Biar gua ngindarin lah yang kayak gitu-gitu. Terus buat apaan juga ya? Iya. Yang karena gua Makanya jangan rusuh, bener sih jangan iya, rusuh. karena gua ke situ nyarinya fun ya kan. Ngapain gua jadi ribut? Buat apaan menurut gua? Ya. Iya, mendingan ya happy aja. Kalau lebih bagus lagi malah nambah temen anjir. Cuma emang tensi tinggi sih kalau udah masuk situ biasanya. Ya iya, lu namanya ketemu orang yang Nggak dikenal, udah mabuk juga. gimana, terus lu kesenggol atau apa. Ya gua yang waktu itu gua nyundut pipi orang juga mungkin dia emosi banget sama Iya. gua gitu. Cuma ya mungkin karena kondisinya badannya dia lebih kecil daripada gua. Oke. Mungkin dia langsung jipernya di situ kali, gua entah gimana ya. Padahal kalau dia ngegas gua balik, gua cemen. Iya. Kan karena kondisinya dia lebih rame juga pun. Cuma ya gitu teman-temannya lebih kecil semua daripada gua gitu. Mungkin pada kayak gitu ya, emosi pasti emosi lah, namanya lagi kayak gitu kan. Di tempat kayak gitu. Ya cuma balik lagi emang harus kontrol diri anjir. Iya. Gak bisa lu. Makanya juga lu harus minta KTP cuy. Karena menurut gua ketika lu sudah berumur, lu pengalaman lu semakin banyak cuy. Ya. Gitu. Ketika lu umur 16 tahun mungkin tipikal mabuk lu tuh tipikal mabuk tongkrongan. Ketika lu udah semakin dewasa, lu kalau udah ke klub, gua nggak tahu lah ya, tapi kalau denger cerita ya ke klub mahal gitu pasti kan berkemeja Iya. pas segala macam, itu kan udah jelas gitu, dia arahnya tuh mau jelas gitu, nggak yang ricuh gitu. Nah itu berpengaruh juga sama pergaulan sebenarnya. Kalau makanya gua kebanyakan teman-teman gua tuh lebih tua pun. Mengarahkan, bener sih mengarahkan. Iya, karena mereka lebih banyak pengalaman gitu kan. Benar. Mereka lebih banyak pengalaman. Jadi guanya nggak salah arah. Ya mungkin yang jelek-jeleknya tuh dulu mereka lakuin, kita lakuin sekarang ntar diingetin. Iya, Itu tuh nggak bagus. Gue Iya. tuh pernah ngerasain kayak gitu. Lu nggak bagus. Usah Lu pernah kayak gitu lah. juga. Iya. Gua tuh itu alasan gua kenapa gua lebih banyak teman-teman gua tuh yang lebih tua. Ya contoh di sini lah. Iya. Di sini kebanyakan lebih tua semua ya. Kita yang seumuran lo sama gua doang. Lu juga lebih tua sebenarnya daripada gua. Sempet yang ricu di grup juga tuh, gue juga sempet kayak apaan sih kok jadinya feedbacknya tuh negatif. Iya. Kok jadinya kayak ngingetin gue gitu segala macam, nggak boleh kayak gini segala macam. Tapi di situ gue belajar, oh emang iya jelek cuy. Iya. Mabok kayak gitu jelek. Berarti lu harus maboknya tuh yang santai aja. Asli. Seenggaknya lu bisa kontrol diri lu buat jalan dah, buat kendaraan segala sesuatu. Iya. Karena kalau ya bukannya gua jadi nggak punya temen yang seumuran ya, gua punya temen yang seumuran punya, cuma Tapi terkadang emosinya mereka tuh pokoknya tuh ya itu gitu dia. loh. Nah, Terkadang. gua karena udah kebanyakan main sama yang lebih tua, gua ngeliat teman-teman umuran gua yang masih kelakuannya kayak umurannya dia, ya gua jadinya kok gini sih anjir. Ya lu ngapain sih kayak gini anjir? Nggak usah lah. Sama kalau ngeliat yang lebih muda, ya gue memaklumi sebenarnya dia masih mau melakukan karena dia belum pernah melakukan itu sebelumnya gitu. Iya. Cuma gue jadi ketawa gitu, gue pengen ngasih tahu lu ngapain sih kayak gini-gini, ntar imbas itu kayak gini-gini. Nggak usah lah, gue bilang, gue pengen ngomong kayak gitu, cuma ya udah itu lagi di umurnya dia, cuma gue jadi bener-bener nggak bisa masuk aja sama yang di bawah gue umurnya. Jadi kedewasaan itu juga menentukan lu ketika di bar atau klub sih menurut gue. Ketika lu udah enak terus lu ada seorang yang mencoba untuk cekokin lu. Udah ketahuan. Nah, lu udah tahu nih, dulu gue udah pernah ngerasain nih. Iya. Jadinya kayak begini nih, nggak mau gue. Iya. Itu yang gue ngeliat gue dari teman-teman tongkrongan kita tuh kayak gitu, kayak mau nyekokin gue nggak, udah Iya. udah lu masuk nyuruh gue minum, lu aja minum kalau mau minum. Udah minum aja. Ntar kalau gue mau minum ya gue minum. Nah itu Iya. yang gue pelajarin. Jadi nggak yang serabat, tiba-tiba lu kekurangan sendiri. Buat apa juga kan? Itu gue pernah ngeliat itu nih juga nih. Nah, Gue liat lah nih orang, wah dicekokin habis nih sama temen-temennya, lagi dong, namanya orang kocak, joget-joget segala macem. Tapi temen-temen sadar dia udah kayak begini. iya. Nah itu gue bilang, wah jeleknya aja gue bilang. Nggak sehat tuh temennya kayak Iya, maksud gue, udah santai aja sih. Iya, Cil-cilan happy aja. Kalau gue pengen iya. minum, asik aja. Nggak perlu lu yang, lu nyuruh gue minum segala macem. Nggak perlu sih menurut gue. Iya, nggak asik dah yang kayak gitu-gitu. Kayak mendingan berteman sama yang lebih tua dah, asli. Emang kita dapetnya lebih tua sih Iya. ya, nongkrongnya juga lebih tua. Jadinya Apa yang udah mereka lakuin tuh jadi gini, ini nggak baik loh. Dulu gue ngelakuin ini tuh, gue tuh menurut gue ini nggak baik, Kus. iya. Alay atau kampung gitu lah dalam bahasanya.
nggak usah kayak gini lah. Iya, gitu. iya. Jangan kayak gitu. Harusnya sih kayak gitu nih ngingetin lu nggak usah kayak gini lah, Pus. Mendingan lu kayak gini, dibilang pasti Iya. kayak gitu. Kalau nongkrong sama Iya. yang di atas kita, Emang pasti kita gitu. Sama, ya memang awalnya lu obrolan lu nggak masuk, cuma pasti ntar lu bakalan lambat laun lu tahu lah lu jadi ngerti. apa yang mereka obrolin. Awal kita iya apaan sih itu? Iya apaan sih itu? Bener. Gue juga gak tahu apa-apaan. Tapi ya semakin kesini gue semakin tahu, oh yang lo obrolin ini, maksud Iya, lo ini, maksud lo ini, toh. tempatnya ini. Iya. Iya, oke, ngerti, gue paham. Ini namanya ini, nah gitu. Semakin belajar lah kalau misalnya kalau kita semakin tua kayak gini ya. Gak lucu juga kita udah kayak gini, gemprot kayak begini kan. Iya, bener. Jadi, Iya, gak lucu kayak ini. lucu. Setelan udah kayak bapak-bapak anak satu, ya kan, tapi Iya. masih kayak bocah, maboknya kan nggak lucu. Gak lucu Iya. kan. Sama itu ngimbas ke gua tuh waktu itu gara-gara gua keseringan main sama yang lebih tua ya. Imbasnya pas gua baru putus, gua pengen nyari yang cewek yang umurnya di atas gua. Karena kayaknya bakalan bisa lebih ngerem gue deh kalau main yang lebih tua gitu. Cuma ya nggak dapet juga yang lebih tua, jadi belok kanan aja, dapetnya yang sumuran lagi gitu. Iya, iya. Tapi gini nih, kalau ngebahas tentang alkohol gitu ya, ini sugesti atau gimana sih? Tapi gue nanya ke lu, kalau lagi mumat atau apa, alkohol membantu lu nggak? Contoh lu patah hati, atau lu lagi stres dalam pekerjaan lu, itu alkohol membantu lu nggak? Ngebantu. Iya. Kalau gua ya ngebantu. Ya itu gua pas waktu itu baru putus, gua larinya jadi ke sana gitu. Ya, Gua jadi ke situ, jadi gua bisa lupa nih anjir. Karena pas lagi minum, gua bercanda-bercanda, ya gitu imbasnya kalau gua udah enak, gua jadi ngecengin orang. Iya. Gua jadi lupa kan. Iya. Balik ke rumah ngantuk tidur Iya, gitu. Besoknya gitu lagi. ya patah hati segala Iya. macam itu kayak alkohol tuh obatnya sih. Iya. Kalau kita ya. Kamu jahat tapi enak. Iya. Podcast Mas the Best. Nah. Iya. Emang enak sih maksud gue, tapi ya gitu, gue juga pernah kayak gitu. Kayak lagi mumet atau apa, sendiri aja, kamar, nyanyi. Tapi tepar sendiri aja, Iya. nggak ada mikiran apa-apa lu, Iya. nggak ada. Gitu aja. Pasti tidur. Gitu. Nah, gue ibas itu pasti kalau udah enak, udah mulai naik nih, jadi ngantuk. Iya, ya. Minuman apapun, jadi ngantuk. Jadi Asli. iya. Jadi itu bagus kan emang. Iya bagus. Emang efeknya tuh ketika lu bangun keinget lagi. Kok berat, berat, keinget lagi. Ah itu sih tainya. Jadi kejadian itu berulang lagi gitu. Ah. Ngantuk lagi malamnya. Iya. Iya, gitu Bener, aja bener. terus sampai lupa, bener-bener lupa. Sampai dapetin yang- termasuk membantu kita sih menurut kita. Jadi daripada kita kriminal ya kan, kalau kata orang tuh juga legal lah. Ya, alkohol kan legal. Di Bali juga banyak kok yang jual Iya. di minimarket. Kan legal juga Masih di aman pemerintahan kan gitu segala minuman macam. tahu gua. Ya balik lagi kalau lu mabok dewasa ya lu nggak bakal ngelakuin hal-hal kriminal sih. Asik ngeliatnya. Iya, Asik ngeliatnya. Iya. Lo enak tapi lu ngeliatnya tuh kayak, Santai. ih, ini orang mabuk tapi asik. Iya. Asik gitu, enak ya gitu. Mabok dewasa. Mabuk dewasa, kalau kata kita nggak mabuk anak-anak bocah yang baru tahu kayak gue bocah segala macam gitu lah ya. Lari ke situ pasti. Iya, kelihatan sisi bejat ya gitu. Iya. Ke situ ya. Kabul. Ke situ maksud gua, Iya. tapi ya sekarang ini ya udahlah. Udah banget sering. Tipis-tipis aja. Iya. Enak-enak sendiri, balik-balik sendiri gitu aja. Segala macam kayak yang kelihatan, cabul kau. Iya. Gitu, gak kelihatan. Santai aja lah. Kalau mabok ya buat tuh semua santai lah. Buat chill aja. Buat chill aja ya sama teman-teman lu. Menurut gua alkohol termasuk ngebantu sih. Kalau lu mau cari tahu, ngorek seorang mungkin Bisa. lu mau ngorek dia nih tapi nggak dapet nih. Kebanyakan orang kalau udah kena alkohol jadi banyak ngoceh ya kan. Iya. Itu. Itu aja. Lu kalau misalnya lu si manusia paling kepo di Indonesia ini, lu coba cara itu. Kalau lu mau ngorek seseorang, asli. Itu termasuk obat sih. Keluar semua. Iya, keluar semua. Lu tahu Iya. sisi lain dia. Iya. Sisi lain dia. Ya gua tuh di sama teman-teman gua tuh sering gua ngelakuin kayak gitu. Gini. Terus tuh karena gua ada yang mau gua korek nih. Dia bego. Udah gitu, gua nyebutnya disekolahin. Jadi kalau
kayak gitu ke gua, anjir gua disekolahin nih anjing. Oh, iya, tawa-tawa, jadi tawa-tawa gitu. Gua paling sering kayak gitu tuh pokoknya ngisengin orang. Ya buat nyari tahu sesuatu. Gue juga pernah dulu sama teman kerja gue gitu kan, cewek di kantor mau biasa aja, tapi begitu udah mulai nah itulah, ngerti lah, gini nih orang nih, gini nih orang nih, oh gini gini gitu. Itu jadi bikin kita tahu kualitas pertemanan kita tuh kayak gimana. Ya. Tapi terkadang alkohol juga sering dibuat menyelewengkan, Tin. Kenapa? Ya itu cewek, cuy. Nah, benar. Udah enak gitu. Sama-sama udah nggak sadar ya kan. Gue juga pernah nonton di salah satu YouTube deh. Itu salah satu obat untuk menaklukkan perempuan sebenarnya, cuy. Bisa. Iya kan? Bisa. Iya kan? Ada salah satu brand minuman yang kalau itu diminumin ke cewek itu bisa bikin on. Oh, dah. Si cewek itu. Ya, muka lu celepuk mah bisa dapetin aja. Iya, bisa. Pokoknya itu yang gua. Nah, cewek gua kan gua juga baru tahu ternyata doyan juga kan. Diem. Ini anak mukanya baik-baik tapi kok nyetok di kamar gitu. Kaget gua kan. Cuma dari situ langsung gua bilangin, lu jauhin minuman ini. Satu ini aja lu jauhin. Jangan sampai kalau misalnya ada temen lu yang ngajak, gua nggak masalah lu temen lu ada yang ngajak kayak gini minum, cuma lu jauhin satu brand ini. Jangan sampai lu tonggak kalau lagi lu sama teman-teman lu. Kalau lu lagi sama ini gua nggak apa-apa juga. Iya, kita nggak nyebutin brand, tapi gua tanya manis atau enggak? Gua belum pernah nyobain. Tapi teman gua udah pernah ngalamin itu. Jadi gua nggak tahu rasanya gimana. Gua belum pernah nyobain. Itu kalau Nggak, kita sensor deh. Apa brandnya? Oke, iya, emang iya. Iya. Itu segini aja. Iya, makanya gua bilang ke cewek. Maksudnya gini. Gua bilang ke cewek gua, lu boleh kayak gitu, gak apa-apa. Gua hargain lu kejujuran lu ke gua kayak gitu. Iya. Tapi gua minta tolong. Gua tekenin banget, gua minta tolong. Itu kalau pasti buat salah satu itu lu jauhin. Cowok. Kalau lu lagi sama gua nggak apa-apa. Iya. Kalau lu lagi sama gua itu urusan kita berdua. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya lu lagi sama temen-temen lu, Jangan. tolong Jangan, banget, jangan tuh. jauhin itu. Pokoknya kalau udah gelas kaca, udah gitu segini doang nih. Nah, itu lu harus pertimbangkan lu mau minum atau enggak. Kalau buat cewek. Jangan. Iya cuy, bener. Itu kadang-kadang niatnya nggak baik cuy. Iya. Kalau bukan teman di teman dulu punya kantor atau perkuliahan, dikasih nggak tahu juga niatnya apa cuy. Ya iya bener. Udahlah ini aja. Sekali Iya, aja sekali. Iya. Itu udah pertanda tikus got tuh. Iya. Tikus got lu tahu kan, Bye-bye, tikus cuy. got yang udah lepek. Nah itu. Bye-bye cuy. Kalau lu pernah ngeliat tikus got yang kulitnya aja udah sampai kelihatan, berarti kan bulunya ngumpul. Nah itu dia tuh. Denny segelas aja. Iya, itu iya. ngegrogotin dari dalam tuh yang kayak gitu. Iya betul. Kalah rayap. Iya. tuh. Tapi emang itu udah jadi obrolan nih sebenarnya. Minuman itu tuh penakluk wanita. Asli. Benar. Banyak yang bilang. Cuma gue belum pernah nyobain, katanya enak. Dan gue belum pernah nyobain memang. Gue pengen sih. Gua yang reunian. Oh, udah gua. Reunian. Tapi emang anjing si minuman itu, gua akuin. Jahat ya. Jahat cuy. Itu gua minum juga udah. Nah, Gitu apaan nih? Tapi itu sebenarnya si minuman itu tuh jahat kalau buat cewek. Tapi cewek tuh kebanyakan pada suka. Dan gua nggak tahu ya cewek-cewek itu pada tahu nggak imbasnya tuh bakalan jadi kayak gitu. Apalagi kalau lagi nongkrong sama yang si tikus-tikus ini nih, tikus kelapa. Kalau emang cewek itu bisa di-spray sih gua nggak ngerti lah ya. Mungkin emang dia pengennya minum doang. Ini mabuk aja gua. Iya. Mau ntar urusan gua di-spray gua. Nah, iya, itu udah amat. Terserah lu deh. Yang penting gua dapet kobaman dulu. Nah, itu terserah deh. Itu gua nggak tahu tipe cewek kayak gitu. Tapi kalau lu punya cewek, ya itu lu bilang, lu punya pegangan nih. Nah, pegangan lu itu tuh ibaratnya lagi sama orang lain. Acara kantor deh, ngomong acara kantor, lu nggak mungkin bisa nolak dong. Acara kantor lah. Iya kan, dibilang acara kantor kesini. Lu mau ngomong apa? Lu mau bilang enggak, kan nggak enak juga. Tapi itu lu kasih tahu, please, kalau bisa
lu niat air yang segini aja nih. Nah, itu lu minum apa dah? Iya, Ini segini udah jelas nih. Nggak dah. mungkin nih minuman yang gimana. Iya. Tapi kalau udah segini ya, itu udah. Itu bahaya. Apalagi kalau udah ada es sama ini lemon. Udah. Itu udah iblis. Jauhin deh itu. Pokoknya gue bilang banget ke cewek gue, Iya. tolong kalau buat yang itu jauhin. Kalau lu lagi sama gue nggak apa-apa, gitu. Gue bisa jagain gitu maksudnya, jagain. Ya kalau sama teman-teman lo jangan. Gue selalu bilang, lo kenapa teman-teman gue baik? Misalnya dia bilang kayak gitu. Kita nggak pernah tahu isi hati dan isi pikiran semua orang. Nggak tahu. Iya, sebaik-baiknya temen lu kalau udah ketemu yang begitu bahaya bos. Nah. Karena lu udah lost control ibaratnya lu. Ibaratnya lu mau ngelawan kayak gimana? Ya, udah nggak ada tenaga. Iya udah nggak radas. Cowoknya sih pengennya sadar. Iya. Tapi kalau dianya udah nggak radas gimana? Nah itulah tipikal orang yang ke sono pengen nyari kayak gitu. Ada juga. Jadi gue mau santai. Ya kan? Ngasih begitu biar si ceweknya nyender atau dibungkus ya kan? Love of my life. Wah, udah peluk-pelukan. You hurt me. Padahal you hurt me. Iya. Udah lidah. Iya, gue kesel banget Mabuk lu. Iya. Dibacain. Goblok anjing. Ya, pokoknya itu dah asli. Nah, tapi gini Kun. Lu kan sama cewek lu kan udah lumayan lama juga kan. Oke. Lu bisa terima gak kalau cewek lu doyan yang kayak gitu-gitu juga? Gue terima. Doyan minum. Gue terima, gue temenin. Asal itu dia. Sama kayak lu. Lu sama gue, cuy. Iya, benar. Iya. Udah jelas gitu loh. Niat kita tuh udah jelas gitu. Gue akan jagain lu di situ. Lu mau gonder. Gue gonder aja. Gue tim sadar pasti. Iya. Gitu. Ini kalau lu tahu tongkrongan ini kita tuh punya tema selalu kalau kita mau ke bar atau klub. Kita punya tema. Lu mau ngapain di sini? Gue mau ngerangkak. Kayak bilang Bang Bagol waktu itu. Gue mau ngerangkak. Ya udah, berarti lu tugas lu di situ mabok. Enggak ada lu pikiran cewek-cewek tuh enggak ada. Iya. Gue mau yang ini. Nah, baru happy. Mau happy. Happy. Yang enggak yang over. Oh iya, kayak gitu maksud gue. Nah, kalau gue bisa nerima cewek itu sama gue. Kenapa cuy? Ya itu dia, gue nggak tahu isi otak cowok cuy. Benar. Gitu. Gue dulu waktu single mah, ya pasti kepikiran kotor gitu loh nih. Nih minum aja. Dia udah asik. Ya kan pikiran kotor cowok. Iya benar. Kenal kagak. Iya benar. Ibaratnya lu semalam lu tinggal juga nggak ada yang tahu cuy. Iya. Itu dia. Itu maksud gua. Ya lu berteman nggak apa-apa. Iya kalau gua bilang kalau lu mau pergi sama temen-temen lu terus minum nggak masalah. Yang penting lu bisa jaga diri dan sama jauhin itu yang satu brand itu jauh itu iblis. Kalau sama gua berdua itu kawan. Kalau itu sama temen-temen lu itu iblis. Iya, jangan cuy, jangan. Jauhin. Iya. Kalau bisa lu minum ya kalau sekarang juga ada soju yang lu suka ya Korean. Iya, banyak. Itu juga enak. Doyan soju. Iya, ada rasa-rasanya lagi. Menurut gua itu aja lah. Jangan sampai lu yang udah dikasih nih minum, ada es batu ya dikit. Bisa aja kan. Udah cuy. Ngangkatnya cepet banget itu cuy, cewek beneran asli. Lebih sulit tuh udah digendong lu. Iya. Bopong. Udah bahaya cuy. Bahaya. Nah, kecuali lu udah tahu itu sahabat lu banget menurut gua. Atau lu pasangan lu ya lu enggak apa-apa lah menurut gue. Terus pasti jagain lah. Nah, mungkin lu kayak gitu-gitu lu diapa-apain juga. Ya toh kalau diapa-apain ya pasangan lu. Ya asal itu yang lu nikahin. Iya. Kalau udah yakin itu bakal lu nikahin nggak apa-apa juga. Iya. DP dikit masa nggak boleh ya. DP Iya, tapi kalau menurut gue alkohol itu obat juga sih. Obat Semuanya sebenarnya obat. Kalau lu nggak berlebih ya. Kayak brand lokal deh. Iya. Kita sebut aja orang tua. Anggur merah itu sebenarnya jamu kan obat. Asal lu nggak kebanyakan. Sampai dulu tuh ada tuh saudara gue yang udah tua juga belikan tuh obat bir hitam. Ya memang obat. Tua. Itu kan buat tidur sebenarnya buat tidur. Wah, kalau gue pernah cuma sloki doang anggur merah. Udah abis itu gue tidur, besoknya badan gue enak banget baik asli seger ya apa gitu ya itu karena cuma segitu seret ya kan. Cuma kan
sebotol. Nggak bisa cuma sloki gitu, sebotol kalau kan. Iya. Kalau anggur merah. Iya. Nah, tapi kalau gue pernah di rumah gue ini emang hardcore sih. Tapi itu bagus menurut gue, obat sih. Jadi dibawain arak 70%. 40% 70% alkohol ini anjing. Alkohol buat luka Anjing 40%. Jadi arak gitu. Mah, batuk nih. Dikasih apa nih, Mah? Ya obat. Nyokap gue boleh kasih obat, emang obat lu. Tus. Anget cuy. Enak itu juga asik bener. Asal lu nggak nambah ya. Kalau nambah. Nah itu gue nggak tahu deh ceritanya. Gue pernah obat ini dibilangnya. Ini gue nggak tahu minuman apaan. Cuma Engels itu tulisannya tulisan Cina gitu. Tulisan Cina. Di dalam botolnya entah itu ginseng, entah itu apaan ya. Kayak bentuknya kayak akar gitu. Oke, kayak akar. Dibilang lu segini aja lu udah mimpi buruk, dibilang gitu. Kalau lebih lu pasti bakal mimpi buruk gitu. Apaan sih gue bilang? Oke. Oh, bagus sekali. Tas. Wah, geblek gue bilang. Udah gue bener-bener satu aja udah enak. Udah diem aja gini. Sisa bir. Udah gue nggak. Asli bener-bener itu kejam tuh asli. Kejam. Bahaya. Emang bener-bener lu kalau udah lebih dari satu mimpi buruk, yang palu kecelakaan. Itu mimpi buruk sih. Iya, asli itu bahaya anjing. Cuma ya gue kira kan gara-gara gue nggak pernah minum ya waktu itu, terus gue langsung jontai apa gimana. Cuma teman-teman gue yang kayak gitu, yang udah sering, emang ini bajingan yang ini. Iya, itu iya. diajak nggak habis-habis. Iya. Emang itu cuma buka terus tuang seloki doang, udah gitu, terus simpan lagi. Bener-bener warnanya tuh coklat rada-rada hampir kemerah-merahan, kayak teh. Cuma penjahat anjing, bener-bener asli. Tanduk. Asli. Dan gue juga nonton di YouTube Gopar sama Tora kemarin tuh. Asik juga tuh 2 jam dia Oh, dikasih. ini Johnny Walker. Terus Tora kan juga udah pang segala macam kan. Nah, Tora Dia kan dominal tuh. Iya, El Dominal. Iya. Bang Tora. Tapi dia itu bilang untuk nasehatin anak-anaknya lah atau siapanya. Kalau lu minum satu jenis aja cuy. Ya jangan campur-campur, bener. Itu tuh yang sebenarnya bikin kita gini tuh, Iya, karena campur-campurnya itu cuy. Iya, kalau lu satu itu aja udah cukup enak. Kalau lu bir 1 tower misalnya, itu sebenarnya udah asik cuy. Gue juga ngerasain enak, bukan mabuk sih, enak lah. Enak. Itu tuh emang benar enak gitu. Satu jenis aja. Kalau udah dicampur sama yang udah, apalagi ada si Predator itu kan. Nah, itu emang brand itu Predator. Iya, manis. Kok kayak lemon, anjing, tapi efek sampingnya Predator. Kayak begitu gokil sih itu. Yang manis-manis bisa sih mematikan sih. Asli jahat dan bener-bener iblis tuh, yang manis-manis tuh emang. Tapi enak gimana dong? Iya, tapi enak ya. Iya. Tapi membahayakan sebenarnya untuk Iya. Ya itu lu bilang, kalau lu punya pegangan atau pacar atau pasangan, ketika dia bilang ada acara kantor nih, liburan ke sini, Pinggir pantai mati. nggak mungkin ini nggak ada ya gitu ya. Itulah yang kita hindari. Iya. Itu jangan sampai lu pasti calling terus. Gimana Uring-uringan. dia Iya. gimana dia nih ya. Iya. Yang penting langsung calling terus lah, gimana nih, jangan sampai dia kenapa Iya. gitu kan cuy. Takutnya Ngeri, cuy. emang ada tikus-tikus berbisa. Iya ya kan cuy, nggak tahu juga cuy. Iya. Sekarang tikus udah di-cloning sama King Cobra soalnya. Iya cuy. Tikus kaki 2 tapi cloningan sama King Cobra. Iya, Itu iya. berbisa banget emang. Bahaya Bahaya. sekarang yang kayak begitu. Udah cloningan. Itulah menurut gua kalau untuk alkohol itu Sama lu yang penting harus tahu tempat, Bray. Jangan di pinggir jalan. Iya. Jangan. Ya kalau lu di tongkrongan lu ya nggak apa-apa juga, asal lu pulangnya jangan rusuh gitu kan. Sama lu jangan di samping kantor, deket genset ya jangan juga gitu. Harus tahu tempat lah, ya kan. Yang penting tempat memadai. Lu nggak konek-konek? gue connect, tapi gue tahan dari tadi. Gue ngeri ada serangan balik.
ntar serangan. Ada mah diserang balik nih. Kok tiba-tiba ada jalur terowongan. Gerakan botak itu tikus juga. Tikus juga sebenarnya cuy. Kalau itu tapi tikusnya cloningan sama tapir. Ya kali samping kantor bos. Ya gimana? Ya makanya jangan sampai kayak gitu. Iya. Gitu. Ya, Maksud kan, gua, ya. deket genset bos. Dan gue juga ngajak teman-teman gue yang berapa dulu yang masih mudanya mabuknya di pinggir jalan segala macam gue ajakin. Maksud gue, lu udah kerja naik kelas lah. Itu cuy gue pengen tuh. Lu kalau di bawah terowongan lu mabuk, disamperin polisi ditangkap lu. Iya. Dikasih mau maling nih orang mau begal. Iya, lu mabuk di tempatnya nggak mungkin polisi nangkap lu. Iya, karena itu emang tempatnya. Di tempatnya kan disediain pemerintah nih. Lu kalau mabuk ya di sini. Izinnya jelas. Iya. Kan? Kalau klub, makanya alay-alay, gitu pasti ditendang-tendangin. Tikus yang gitu pasti ditendang-tendangin. Iya. Pokoknya intinya harus sama tempatnya, jangan di samping kantor. Terus jangan apalagi kalau cewek jangan sendiri deh. Jangan sendiri. Sama kalau lu cewek lihat temen lu tuh cloningan tikus sama king cobra apa enggak gitu. Yeah. Hati-hati. Hati-hati benar. Iya. Namanya orang udah kobim kan nggak tahu ya kan. Entah Pasti dia kobranya udah mau nyontok ya kan kita nggak tahu juga. Iya. Iya. Belutnya kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya, bener. Udah belendir apa belum? Ini belutnya belut berbahaya masalahnya cuy. Belutnya kalau nyemprot bahaya bisa aja lebih bahaya daripada bisa king cobra. Iya, hati-hati. Jangan asal tempat. Tahu ya di mana lah. Rela-rela entah maksain rela-rela kabur keluar kota lah cuma buat kayak gitu doang gitu. Ya, jangan juga lihat kondisi keuangan juga gitu kan. Benar. Iya, harus ada momen lah. Kalau kita tuh harus ada momen sih benar. Iya, harus ada tahu momen gitu. Jangan mabuknya jangan mabuk kampung lah. Ya benar-benar. Kalau lu udah ke tempat-tempat kayak gitu kayak lu udah tahu lah batasan. Kalau lu sama orang lain cuy. Bedanya itu aja. 21 plus bro. Iya. 21 plus. Makanya lo harus tahu, wow banyak orang di sini nih kalau mabuk di pinggiran kan nggak ada orang lain tempat tongkrongan lu doang. Iya, itu doang. Benar-benar efek alkohol tuh sebenarnya bahaya juga kalau lu nggak bisa kontrol gitu. Iya. Ya lu nya mungkin bisa kontrol kalau lu ini buat cewek ya. Kalau mungkin lu nya bisa kontrol. Cuma partner minum lu kita nggak tahu bisa kontrol apa enggak. Iya. Hayu aja. Iya. Apa enggak lu nya yang disekolahin kan? Dibikin lu under control. Nah, makan nih. Iya, sedot terus. Ntar kos lu yang lain. Iya, entah lu disekolahin kan. Nah, ntar partner lu cuma gini doang. Dibuang ke belakang. Ini Ini termasuk jurus cuy. Itu jurus. Minum nih. Kalau lu nggak enak buat nolak ya. Nah, gua gitu cuy. Iya. Baju aja. Yang bapak korbanin baju. Iya. Dibanding lu korban diri lu. Iya. Itu tuh buat cewek-cewek gitu tuh caranya. Jati. Iya, kalau pura-pura mabuk aja. Iya, pura-pura mabuk The best. paling bener. Pura-pura mabuk paling bener. Jangan tiba-tiba lu beneran jadi ya. Tiba-tiba lu digrepek. Ya. Kalau udah kayak gitu lu gimana? Mau gimana? Iya. Mau nyalain siapa? Pagi-pagi lu bangun dah. Lu pakai sinar UV ada jejak tangan orang Iya. kan. Ada sidik jari orang kan nggak tahu juga. Iya cuy. Iya, bahaya cuy. Sampai jangan jadi juga kalau misalnya emang lu udah kenal sama yang gitu-gitu terus lu doyan, lu tuh jangan juga jadi so baik depan orang gitu. Kalau emang lu doyan minum ya bilang aja sih gitu, nggak usah sosok inian so baik gitu. So baiknya gimana? Ya nutup-nutupin. Ya gua baru pertama kali sama lu gitu Iya. ya. Kalau emang udah doyan mah doyan aja. Iya, emang kenapa sih? Iya, nggak dicap jahat juga kok. Menurut gua enggak. Kalau menurut gue enggak. Emang enggak. Iya. Kalau gue tipikal orang kalau gue ngajakin orang gitu ya, gue nggak pernah nyokolain. Gue minum, lu mau minum nggak? Nggak, ya udah. Ya udah. Lu duduk aja di sini. Iya, lu mau minum apa?
gue orange juice aja, orange juice. Gue nggak akan maksa dia untuk ini ya enak nih cuy, ya buat dia gue antar. Gue tipikal orang yang nggak kayak gitu sih. Dan gue kalau mau nyekolahinnya bener-bener buat bancengan, ngerti kan? Iya, yang kocak lah, pasti kocak nih. Iya, yang kalau misalnya dari sebelumnya, ini orang kalau mabok kocak nih. Nah itu besokannya kalau misalnya minum lagi, itu yang gue sekolahin. Iya. Nah itu kan biasanya kan cowok kan kayak gitu. Ya kalau nyekolahin cowok mah nggak apa-apa juga kali. Kalau nyekolahin cewek itu kalau maksud. nyekolahin cewek, gue nggak ada pengen sih kayak gitu. Enggak sih kalau gue nggak. Karena menurut gue nggak enak sih. Ya iyalah. Karena ya buat apa juga anjir. Karena emang gue bukan. Ya gini aja deh, to the point aja. Kalau emang lu mau nyekolahin cewek dengan niatan lu biar bisa ngewi, ya gua halusin ngewi. Lu jangan dengan sekarang gini, lu ngewi sama orang mabuk gimana? Iya. Sama orang gak sadar. Iya, nggak apa enak. rasanya? Nggak enak. Iya. Tapi gue juga belum pernah nyobain sih. Nah, Sama yang sadar belum. sama yang gak sadar. Sama yang sadar gue pernah. Maksudnya? Ya. Lalu bilang tadi kan kalau ngewe sama orang yang nggak sadar nggak enak kan? Gak enak. Ya buat apa? Iya. Tapi gue juga belum pernah ngerasain sih ngewe. Oh iya. Gitu. Biar bernanah lah mulutnya, kita lihat besok mulut dia bernanah apa enggak ya. Kita lihat aja mulutnya dia besok tiba-tiba bernanah gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Ya kita lihat aja besok, kali aja emang bernanah. Berarti kan ya udah tahu lah sebabnya gara-gara apa. Binatang lo. Emang iya sih, tapi kalau kita sih semakin umur ya ini nih, kita sih kalau ngeliat kayak gitu-gitu, ya sekalipun gue kadang-kadang ya under control juga. Tapi ya gue berusaha untuk mengontrol sekarang ini, ngontrol diri aja lah. Bener, harus kontrol diri, Bray. Gila lu kalau nggak ngontrol diri mah bahaya. Iyalah. Ini orang kok Jangan sampai lu lagi di luar kota, lu nggak kontrol diri lu, dibungkus, lu mau kabur gimana? Iya kan? Iya. Gimana mau kabur kalau masih di area sekitaran rumah lu, masih di pulau yang sama-sama rumah lu masih bisa kabur, tinggal order Grab, ya kan? Ini kalau udah di luar domisili lu, terus lu begitu harus lihat orang, intinya bahaya tuh. nah ini ngomongin cowok-cowok yang kayak begitu, tapi lu tipikal cowok yang kayak gitu, lu ngajak temen cewek aja, lu ngajak temen cewek, kobing ceweknya, padahal lu nggak ada niatan buat bikin dia mabok gitu, dia kobing, lu gebres ya, temen lo ya, ini ngomongin temen. Kalau temen gue enggak. Kalau emang gue dari awalnya gue niatin begitu, baru gue sikat. Cuma kalau temen gue enggak pun, karena emang mungkin enak gitu. Cuma abis dari situ pas temen lu radas, tahu nih, Yeah. oh Nino gini. Iya. Gue males deh kalau pergi sama dia lagi. Yeah. Gue makanya nggak mau. Kalau emang itu bener temen gue, biarpun itu cewek, gue jagain. Iya, pasti jagain Gue jagain. Gue nggak mau. Karena dia temen gue. Iya. Karena gue biar gimana pun gue tuh bukannya gue mau nyombongin diri atau gimana, gue tuh pengennya tuh ngejaga teman-teman gue gitu, mau cowok mau cewek. Dan karena kebanyakan teman gue juga cewek juga kan, ya cowok cewek banyak lah intinya. Cuma kalau buat temen cewek, dia mau berteman sama gue awalnya mungkin karena gue menurut dia gue bisa ngejaga dia, makanya dia kasih kepercayaan gue untuk ya udah gue mau minum aja menino gitu. Maksudnya gue nggak ada niatan buat ini temen gue gebres nih suatu saat nanti, nggak juga gitu. Iya. Mau segimanapun dia ya Bentukannya temen cuy. temen cuy. karena dari situ lu bisa nunjukin kualitas diri lo tuh semana. Ya, Itu menurut nggak gua. murahan. Nggak murahan. Kalau kayak gitu kan jatuhnya kayak perek laki. Iya. Iya kan? Ngincer batu. Kalau gue juga gitu, misalnya nih, cewek mabuk gue gotong lah. Sekalipun dia minta ke hotel, nggak akan gue sentuh. Gue juga nggak pengen sih. Nggak akan Karena akan. gimana ya? Temen cuy, gue Balik lagi tuh temen. kita berdua tuh sebenarnya bukan pacar kelamin aja. Iya. Nggak, kita bukan ngincer kayak gitu ya. Suatu saat kita pasti bakalan butuh dia Iya cuy. untuk kondisi apapun gitu. Gue tuh karena gue takutnya dari situ dia bakalan jadi jaga jarak sama gue. Iya.
ya memang ada kemungkinan bakalan dia jadi nempel banget sama gue ya, ada kemungkinannya. Cuma gue lebih mikir ke nanti dia bakalan jadi jauh sama gue, malah jadi males. Ya. Kalau kayak gitu, gue mendingan gue punya teman banyak, mendingan gue ngalahin nafsu gue temen gue yang penting banyak. Iya. Karena ya hidup butuh temen anjir. Iya, Gila mau cuy. gimana juga lu kalau hidup nggak punya temen bahaya anjir. Depresi lu. Gak ada teman buat curhat, gak ada teman buat cerita, gak ada teman buat happy. Apalagi temen cewek ya. Iya. Kan lu butuh sosok cewek di hidup lu. Ya dia tuh mengerti juga, misalnya lu lagi sama pasangan lu lagi selek, Nah, lu ceritain ke cewek. Ini Iya. cewek ini punya solusi. malah mungkin cewek ini malah bisa mungkin menyerang kita balik nih, Iya. karena cewek ini kan juga merasakan si cewek juga kan. Iya, Cewek itu sebenarnya kayak itu gitu loh. butuhnya tuh di situ. Kalau laki pasti Asal nggak berlanjut ya. Asal nggak berlanjut. Ya, asalkan lu nggak boleh berlanjut. Lu Iya. kalau udah ada perasaan, nah itu udah sakit ya. Itu bahaya. Karena dari Curhat nih, misalnya lu lagi, ini untuk cewek ya, untuk cewek. Kalau lu lagi ada masalah sama pasangan lu, terus lu curhatnya ke cowok, nggak masalah sebenarnya. Iya. Tapi lu jangan jadi kalau misalnya tuh Tiap cowok- hari. Jangan tiap hari. Oke, dia jadi bisa kalau misalnya dia bisa kasih solusi ke lu, lanjutin. Tapi berteman. Jangan jadi kan kalau misalnya lagi ada masalah sama pasangan, terus ini jadi ada rongga kosong kan, berarti ada rongga kosong. Kalau dia mau nyoba masuk, jangan lu kasih. Itu awal mulanya tuh dari perhatian dari ngebandingin si temen lu nih, misalnya nih gua nih, misalnya cewek lu curhat ke gue, lagi berantem sama lu, ya kan, curhatnya ke gue, terus guanya ngasih perhatian, cewek lu nanggepin, bahaya kan, kayak gitu. Itu awal mulanya yang bikin hancur. Nah itu maksud gue, jangan lu curhat ke cowok, apa enggak, misalnya gue curhat ke cewek, tapi kirain cewek itu membandingkan dirinya sama cewek lu jangan jadi, kok iya juga nih, ini lebih bener nih. Biar gimana pun itu udah mulai nggak sehat tuh. Berarti lu harus jaga jarak sama tuh orang. Jangan sampai lu malah kemakan sama omongannya kan. Iya. Ntar malah jadi hancur bos, Iya. ya kan. Biar gimana pun, contoh misalnya lu sama cewek lu beda kantor kan, ya kan. Lu sama cewek lu beda kantor, lu ada masalah nih, masalahnya yang berlarut-larut, terus cewek lu curhat sama teman kantornya, apa enggak sama satpam kantornya. Curhat sama satpam kantornya, mungkin ya kan. Cewek lu terus curhat sama satpam kantornya, terus satpam kantornya ngasih ini advice-nya yang berlebihan gitu, kayak ada maksud lain. Curhat kok nanyain udah makan belum. Nah itu bahaya tuh. Curhat kok nyuruh minum obat kalau lagi sakit, itu bahaya. Bahaya tuh. cuy. Iya, Bahaya cuy. Bahaya. Enggak, itu bukan teman menurut gue. Itu bukan temen, itu Iya. ada maksud lain. Maksud lain, cuy. Ada maksud lain. Jangan sampai begitu. Gitu loh. Apa enggak awal mulanya dari beli apa gitu kan? Dari beli sesuatu gitu. Misalnya cewek lu jualan apa gitu, terus dibeli sama nih orang nih gitu misalnya. Itu sih jangan sampai cuy. Jangan sampai. Itu hati-hati gitu. Bahaya deh pokoknya. Hancur bos, asli. Hati. Gak lama hubungan lu pasti kecium. Kecium. Kendus bener-bener. Kandus ya. Karena dari situ bangke cuy. jadi lanjut, Iya. ya kan, jadi lanjut. Jadi malam juga ngechat. Nah, bahaya kan kalau kayak cuy. gitu. Udah tidur belum lah? Nah, Apa nih maksudnya? apa enggak gini? Ada lagi gini. Apa? Apa namanya? Curhat nih, misalnya curhat. Terus ujung-ujungnya kayaknya lebih asik kalau sambil video call deh. Nah, itu bahaya juga tuh. Itu bahaya. Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Teman kok minta peluk. Nah, itu bahaya. Jangan Iya. sampai. Berawal dari kata-kata temen itu bahaya. Iya. Jangan sampai. Ya, kalau gua boleh sih lu berteman sama lawan jenis, ya silakan aja gitu. Gua bilang ke cewek gua, nggak masalah. Iya, walaupun lagi mabok juga ya. Hmm. Enggak apa-apa.
terserah, yang penting lu bisa jaga diri. Yuk, gitu aja. Sama lu bisa ngebedain mana cowok yang benar-benar pengen temenan, mana yang ada maksud lain. Jangan sampai lu nggak bisa bedain. Kalau lu mabuk sama temenmu nih cowok nih, yang benar-benar lu percaya cuy. Yang benar-benar lu percaya. Ya minim-minim lu bertemennya udah lama lah. Lu ketemu udah hitungan tahunan. Lu kenal di Instagram, sekali ketemu langsung ajak ke klub atau bar. Nah, itu bahaya. Maksudnya apa? Iya. Tak juga ya, itu kita nggak tahu kan maksudnya apa. Ya pokoknya intinya gitu, lu harus tahu kualitas temen lu tuh kayak gimana gitu. Iya. Emang lu ajak nongkrong, lu ajak minum atau apa sih? Ya itu pun yang gue bilang juga ke temen gue yang cewek, ada satu temen gue cewek itu benar-benar temen gue banget dan gue benar-benar mau ngejagain dia. Kalau itu gue bilang ke dia, gue gak ada niatan apa-apa sama lu, gue udah tahu busuk lu kayak gimana, lu bukan tipikal cewek yang gue cari gitu. Jadi gue benar-benar emang mau temenan doang sama dia. Gue tuh benar-benar gak ada niatan mau ngegebres, kagak ada. Kalau gue ada niatan buat ngegebres ya itu mungkin bukan teman baik gua gitu. Gitu. Pokoknya dia gitu dah. Jangan sampai dah lu. Curhat boleh. Tapi jangan sampai juga dari curhat kok chattingannya intens gitu. Jangan sampai juga. Nah, kalau udah punya satu ya udah nggak apa-apa, ya satu aja gitu, kunci aja, buang kuncinya, jadi buka lagi pintunya, ntar ada yang ngetok masuk minta garam ya kan, apa enggak minta tolong ganti lampu dapur lagi minta digantiin, Jadi tikus tanah kan? nah jadi tikus tanah, hati-hati makanya. Kamu jangan jadi orang yang fake dah pokoknya intinya. Yap, lu kalau mabuk jadi orang yang kalau lu ngajak orang mabuk itu ya lu jadi orang yang sok gimana, baik atau gimana. Iya. Kalau emang lu doyan mabuk aja sih. Kok circle lu? Iya, circle lu gitu. Santai aja, chill aja bro. Gila. Santai lah. Ya, pokoknya mungkin itu aja lah ya buat pembahasan hari ini ya kan. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan sampai tersinggung dengan omongan saya sama Markus, karena ini cuma untuk konten. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Marbangot berikutnya. Bye.